Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fahrizi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti peringkat, tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik. Pengertian akhlak menurut para ahli dalam Islam. Menurut Ibnu Maskawai, menurutnya akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rezeki Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua mengenai dasar hukum akhlak. Dalam Islam, dasar atau alat ukur yang menyatakan baik atau buruknya sifat seseorang adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, maka itu adalah baik dan yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang buruk dan yang harus kita jauhi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, ia menjawab, "Kana khuluquhul Quran, rawahul Muslim." Yang artinya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Maksud dari perkataan Aisyah tadi ialah segala tingkah laku dan tindakan Rasulullah SAW, baik yang lahir maupun yang batin, senantiasa selalu mengikuti perintah dari Al-Quran. Al-Quran selalu mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Dan ukuran mengenai baik atau buruk ini ditentukan oleh Al-Quran. Pribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang tepat untuk dijadikan teladan untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Paramalan Harahap akan membahas tentang tujuan akhlak. Yang pertama, akhlak itu bertujuan membentuk pribadi yang mulia. Akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang lebih baik agar mempunyai sifat akhlakul karimah dalam diri, agar tercipta budi pekerti serta tingkah laku yang baik, baik ketika berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Pendapat-pendapat atau pikiran-pemikiran yang semata-mata dari pikiran manusia itu kadang-kadang menyesatkan. Nah, oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat lagi menyesatkan. Yang ketiga, membedakan hal yang baik dan yang buruk. Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan memiliki pengetahuan yang membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan ini adalah salah satu pendidikan yang baik itu akan menghasilkan pengetahuan atau pembedaan yang baik juga. Tentu ia akan mengetahui mana yang baik untuk ditiru dan mana yang untuk ditinggalkan. Nah, yang keempat, tujuan daripada akhlak ialah untuk mengarahkan kehidupan manusia. Nah, akhlak ini mewarnai segi kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan yang disertai oleh akhlak yang mulia, niscaya pengetahuan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam kebaikan hidup ini, serta untuk kemanfaatan manusia lainnya. Nah, jadi pentingnya untuk kita mengetahui apa tujuan akhlak itu. Dan yang terakhir, tujuan daripada akhlak ialah akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Setiap orang tidak lagi peduli soal baik maupun buruk, halal atau haram, karena yang berperan dan berfungsi pada diri masing-masing manusia adalah elemen syahwat, nafsu, yang telah dapat mengalahkan elemen akal fikiran, mengalahkan nafsunya, maka dia derajatnya di atas malaikat. Nah, di sini perlu kita sadari teman-teman, terutama kepada saya pribadi, akhlak ini sangat penting untuk diri kita masing-masing. Kenapa? Ingatkah kita tentang iblis la'natullah alaih, ketika waktu ia merasa sangat sombong, ia tak mau bersembah sujud kepada Adam? Nah, di situ kita dapat melihat bahwa iblis itu sangat pintar dia, cuman dia tak mempunyai adab atau akhlak. Maka di situ ya Allah rendahkan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang tujuan daripada akhlak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia dari kelompok 8, NIM 12020124167. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, akhlak berdasarkan objeknya. Akhlak berdasarkan sifatnya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak mahmudah atau yang sering kita sebut dengan akhlak terpuji adalah suatu kebiasaan sikap atau tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik atau sesuai dengan norma-norma dan ajaran Islam. Contoh akhlak terpuji ini seperti amanah, selalu menepati janji, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah, tawakal, sabar, syukur, dan lain sebagainya yang baik menurut pandangan Islam. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini semuanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Karena setiap akhlak terpuji ini telah ada tuntunan dan ajarannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Selanjutnya, akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah suatu kebiasaan sikap atau tingkah laku dan perbuatan spontan dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam di dalam jiwa seseorang yang sifatnya buruk. Contoh akhlak tercela ini seperti kufur, syirik, murtad, iri dengki, khianat, memutuskan silaturahim, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Baiklah, yang saya jelaskan tadi adalah akhlak berdasarkan sifatnya. Sekarang saya akan melanjutkan membahas akhlak berdasarkan objeknya. Akhlak berdasarkan objeknya ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk ini seperti akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada diri sendiri,
akhlak kepada sama atau orang lain, maupun akhlak terhadap lingkungan alam. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 alasan kenapa kita harus berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Kedua, karena Allah lah yang telah memperlengkap panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna. Ketiga, karena Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya. Selain berakhlak kepada Allah, kita juga sebagai umat Muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Akhlak terhadap Rasulullah SAW diantaranya menjalankan ajarannya, menaati perintahnya, menghidupkan sunnah, selalu bersalawat, dan mencintai keluarga Nabi. Akhlak terhadap keluarga. Contoh akhlak terhadap keluarga yaitu kepada ibu bapak kita harus berbakti, tidak melawan perintahnya, menghormati, menyayangi, dan mendoakan keduanya. Kepada istri atau suami dengan senantiasa menjaga kedamaian, ketenangan, dan saling menghormati. Dan kepada anak-anak dengan memberikan kasih sayang terhadap mereka. Selanjutnya, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak manusia terhadap diri sendiri berdasarkan sumber ajaran Islam adalah menjaga harga diri, menjaga makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan, menjaga kehormatan diri sendiri, mengembangkan sikap berani dalam kebenaran serta bijaksana. Selanjutnya, akhlak terhadap sesama atau orang lain. Contohnya yaitu akhlak terhadap tetangga, akhlak pemerintah terhadap rakyatnya, akhlak rakyat terhadap pemimpinnya, maupun akhlak kepada orang lain yang tidak seagama. Bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada manusia itu diantaranya husnuzon, tasamuh, dan ta'awun. Yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, tumbuh-tumbuhan, atau benda lain yang tidak bernyawa. Contoh akhlak terhadap lingkungan yaitu tidak menyakiti binatang, tidak merusak tanaman, selalu menjaga kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan sekitar, menjaga keamanan, dan tidak mengadakan kerusakan di muka bumi. Seorang muslim seharusnya menyadari bahwa semuanya adalah umat Allah yang seharusnya diperlakukan secara wajar dan baik. Baiklah, saya lanjutkan materi tentang hubungan akidah dengan akhlak. Hubungan akidah dengan akhlak adalah merupakan gudang yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Islam menggabungkan antara agama yang hak dengan akhlak, menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari keyakinan dan perilaku. Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain, bahwa untuk mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah, perlu pula berpegang kuat dan teguh dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti atau berakhlak mulia. Habib As-Siddiqi di dalam bukunya Al-Islam mengatakan bahwa kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Quran hampir dihukum satu, dihukum setaraf, sederajat. Lantaran demikianlah Tuhan mencurahkan kehormatan kepada akhlak dan membesarkan kedudukannya. Bahkan Allah memerintahkan seorang muslim memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang pasti, terang dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit juga menyia-nyiakan akhlaknya, bahkan tak boleh memudah-mudahkannya. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Beliau bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Dengan demikian,
Untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang tersebut, karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatan buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa iman yang kuat itu akan melahirkan perangai mulia dan rusaknya akhlak berpangkal dari lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kehilangan iman. Rasulullah bersabda, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lainnya. Kalau kita perhatikan hadis di atas, nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman, hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah ia mempunyai rasa malu, dan jika tidak mempunyai rasa malu berarti lemah iman atau tidak ada imannya. Dengan demikian, akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara jiwa dan raga.